Emang AI nunggu kita siap dulu? Dalam setahun terakhir ya, sebagai orang yang hidup di dunia komunikasi digital, data, strategi, kreatif, saya ngerasain sendiri bahwa AI ini bukan lagi ngebantu. AI itu udah ngambil alih bagian inti dari pekerjaan. Dia bisa nulis, menganalisis, nyusun strategi, bikin kode, ngolah data. Nah jadi AI ini kan lahir itu kan karena ada ribuan kode ya yang ditulis oleh software engineer. Nah sekarang setelah loop itu dibuka, kecepatannya itu udah sangat sulit dibayangkan. Jadi AI ini bisa ngebantu ngebuat versi AI berikutnya tapi lebih baik. Jadi analoginya gini, dulu tuh kita puas hanya dengan naik sepeda gitu ya. Nah terus lahirlah motor. Kan kita harus adaptasi kan? Nah sekarang bukan cuma motor, tapi kereta wush, bisa bayangin. Nah jadi di saat kita masih belajar goes, sementara di samping kita udah ada kereta cepat yang terus nambah gerbongnya dan kita nggak bisa bayangin. Masalahnya bukan kita yang salah, tapi masalahnya keretanya tidak berhenti untuk menunggu kita. Di dunia teknologi, ini disebutnya sebagai feedback loop. Jadi ketika AI ngebantu ngelatih, nguji, dan bangun generasi berikutnya, kecepatannya nggak lagi linear. Inilah yang disebut sebagai intelligence acceleration. Yang berubah bukan cuma teknologinya, tapi kultur kerjanya. Dulu AI jadi asisten. Sekarang jadi coworker. Di beberapa tempat malah jadi primary executor. Legal drafting, udah. Financial modeling, udah. Design, gampang lah itu. Analis data, udah pasti. Dan ini bukan 2-3 tahun lagi. Ini sedang terjadi. It is now happening. Terus, kita mesti gimana? Jadi pertama, berhenti ngelihat AI sebagai ancaman atau bahkan mainan. Anggap AI sebagai alat baru yang harus kita kuasai. Kedua, jangan pakai untuk hal yang receh. Masukin AI ke pekerjaan yang paling berat yang bisa menyita waktu kita. Kalau kita lawyer, kasih kontrak yang utuh, suruh pelajari itu. Kalau finance, kasih data yang berantakan, suruh dia nyusun. Kalau kita marketer, kasih problem kampanye yang kompleks, suruh mereka bikin strategi komunikasinya gimana. Push to the limit. Ketiga, kita belajar kasih konteks yang jelas. Jadi semakin jelas tujuan dan standar kualitasnya, pasti semakin tajam hasilnya. Jangan cepat puas, tanya lagi, tanya terus. Terakhir, biasain eksperimen secara rutin. Kasih waktu misalnya 1 jam sehari kita praktek. Itu pasti jauh lebih berharga daripada kita ngomongin ini takut nih, kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah jangan kita ngerasa harga diri kita ini turun karena dibantu mesin. Karena sebenarnya nilai kita bukan pada seberapa cepatnya ngetik. Jadi nilai kita ada pada cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan kasih arah. Semua digabung jadi sesuatu yang bermakna, yang punya impact. Jadi dunia ini nggak nunggu kita. Pada akhirnya ini bukan soal AI gantiin manusia. Ini soal manusia mana yang memilih belajar naik kereta cepat itu. Dan manusia mana yang masih berdiri di peron, merasa keretanya tidak akan berangkat. Padahal keretanya udah nyampe di mana tahu. Karena keretanya sudah pasti tidak menunggu kita. Karena AI tidak menunggu kita. Kamu gimana?